di masjid. Saya tanya pada guide saya namanya Mustafa, bisa bahasa Arab. Ngaji apa itu? Oh itu ngaji kitab Sirajul Talibin. Saya kaget. Karangannya siapa itu? Oh itu karangan Syekh Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri. Bukan Al-Qadiri, bukan Kediri itu. Saya terangkan betul orang Indonesia. Baru tahu dia. Yang guide saya itu, yang ngantar-ngantar saya dari Mustafa keluar Al-Azhar Mesir. Baru tahu bahwa Syekh Ihsan bukan orang Arab. Al-Bujairami bukan orang Arab, negara Chad. As-Sun Haji kitab Jurumiyah bukan orang Arab, orang Maroko. Paham buatan? Jadi jangan kecil hati kalau kita bukan orang Arab. Jangan minder kalau kita bukan orang Arab. Buatan? Insya Allah kita pun berperan dalam membangun peradaban agama Islam. Itu yang ilmu agama. Ibnu Sina kedokteran, Jabir bin Hayyan mencetuskan ilmu matematik namanya Al-Jabar. Ahmad bin Majid menggagas al-navigasi, mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Pesawat mau terbang ke Surabaya, ketinggiannya Telmawan pasti ke timur. Jakarta mau ke Medan, setelah pasti ke utara, ke Medan. Namanya alat navigasi. Sing pertama gagas gawe niku Ahmad bin Majid, orang Islam. Yang pertama kali pengen terbang kaya burung, niru burung, Abbas bin Farnas. Pertama kali terbang sukses 10 menit, 2 kali sukses, 3 kali, 4 kali keenakan 1 jam di angkasa, jatuh mati. Itu orang pertama kali terbang itu. Yang pertama kali menyelidiki angkasa pura, bintang, matahari, bulan, Abdurrahman bin Hawqal. Pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Ya Allah, orang Islam semua itu Pak. Abad kedua, 3, 4, 5 Hijriah. Maju-maju orang Islam itu. Khalifahnya Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Watiq, Mutawakil. Maju-maju agama Islam. Terus melosot, malah kalah jajah ke orang barat. Oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alim ad-din Islami, fikih, nahwu, sharaf, tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu syarah hadis, ilmu kalam, sampai ke tasawuf dan Ihya Ulumuddin yang membahas tentang muhlikat, ektas negatif yang menjerumuskan manusia, dan munjiat, ektas positif yang menyelamatkan manusia. Ektas negatif harus kita tahalli, yang munjiat harus kita tahalli dengan munjiat. Insya Allah berakhir berujung pada ma'rifatullah, yaitu usul. Paham boten? Bapak sekalian, di pesantren 4 metode sempurna sudah. Kurikulum di Indonesia ini pendidikan berubah-ubah terus. Tiap menteri ganti kurikulum. Zaman Pak Nuh namanya kurikulum 13, zaman Pak Nuh menteri. Sekarang udah berubah lagi, kurikulum merdeka. Nadim nih, embuh surah haru-haruan. Pesantren tidak pernah berubah. 4 metode selalu pertahankan di pesantren. Gimana? Pertama, manhajut ta'lim, transfer of knowledge. Bagaimana memindahkan ilmu kiai kepada muridnya tanpa mengenal waktu. Koyo Kanjeng Nabi mendidik sahabatnya 24 jam. Nggak ada jam sekian, nggak ada. Jam sekian nggak ada. Kapan saja, di mana saja. Namanya manhajut ta'lim, transfer of knowledge. Luar biasa. Jangan dikira di pesantren nggak ada ilmu yang manfaat. Ada kitab kecil dibaca di Boyo kalau ngaji mbiyen, tapi kalau betul paham menawa semua cara dapat paham menawa. Kitab Ja'a Zaidun. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun asyun sawa. Zaidun utaiman Zaid atau wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anaknya Man Malik, fi baiti ning jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong
biadi saya pun tangan nyekel golok lawa bengkok akan sopo zat ing golok faltawa mau dari bengkok opo golok paham betul. Ternyata itu luar biasa tuh. Zaitun esensi atau will quantity al-abiyat quality Ibnu Malik relasi fi baiti price bil amsi time kalau mutaki posisi biadi saya pun to have lawahu aksi faltawa reaksi paham namanya kategori time di pesantren diajarkan tuh diajarkan ya Allah. Padahal kalau kita baca Fathul Mu'in faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa wa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i ujrat tamrid. Ya Allah, Fathul Mu'in kitab kuning karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malabari Provinsi Karela India Barat. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah dalam syarat yang tolibin ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Jihad pertama adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalil akliyah maupun nakliyah, tekstual maupun rasional. Ini bukan hanya iman kegowo-gowo. Ayo, kalau tangan jenengan, nyusewu. Jenengan iman karo Gusti Allah. Iman karo Gusti Allah, wonten jari sapa? Jari sapa? Jawabnya harus kata saya. Terus iman namanya. Aku beriman pada Allah. Wahidun ahad la syarikalah. Kata saya. Musuh kata kiai. Belum beriman kalau kata kiai. Kata saya. Hati saya aku meyakini itu. Muhammad Rasulullah, kata saya. Ada kitab suci wahyu diturunkan oleh para rasul melalui para malaikat, kata saya. Ada hari kiamat nanti. Tahu maliqab janawan nar, kata saya. Nah, beda sholat. Sholat rukunnya pitulas kata Imam Syafi'i, betul loh. Kalau sholat iki batal kata Syafi'i, iki ora batal kata Imam Hanafi. Oke, tapi kalau keyakinan dari hati kok masuk katanya. Allah ada kata saya. Waktu disembelih pun siap. Namanya iman namanya. Itsbatu wujudillah iqamat hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah itsbatu wujudis shani. Itu jihad pertama itu. Jihad kedua, iqamatu syari'atillah. Ayo salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji umrah. Terus jihad. Masjid hidup terus 5 waktu azan, jamaah, jihad. Yang ketiga, wal qital fi sabilillah. Kalau kita diserang harus siap membela hak kita. Termasuk jihad. Bukan satu-satunya jihad, termasuk salah satu jihad adalah perang. Mbah Hasyim Asy'ari tahun 20 Oktober mengumumkan resolusi jihad melawan nikah. Wajib tuh dilawan nikah, hukumnya fardu ain. Yang nomor sekawan jihad adalah wadaf udharul ma'sumin. Kayak misalnya mana ngeten lan jo apa ya? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham itu? Paham itu? Wadaf udharul ma'sumin, nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham? Yang gampang ini, yang gampang. Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, maksum. Bukan pelaku kejahatan, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan penarkoba, bukan bos judi. Hidup di Kediri, musliman kan au ghair muslim, muslim atau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, asal orang itu baik-baik harus diberi perlindungan, aman hidup di Kediri. Jihad menciptakan keamanan bagi semua penduduk yang baik-baik, muslim atau non muslim. Jihad apa artinya? 100% muslim tapi nggak aman. Afghanistan 100% muslim
Tapi sewaktu-waktu bom meledak di masjid, Jumatan, Maulid Nabi, di madrasah, di kantor, di jalan, di pasar, presidennya Syekh Burhanuddin Rabbani profesor dipateni kafir. Hafal Quran badan keluar azan, hafal Quran dipateni kafir kata Taliban. Orang berjawab nembang dipateni. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, mateni orang haram. Untuk apa? 100% muslim tapi nggak aman. Jadi kan pengen betul jalan-jalan Afghanistan. 97% Hanafi mazhabnya, Naqsyabandiyah tarekatnya, 3% Syiah, non muslim nggak ada, Islam semuanya. Tapi kita jalan ke Jepang, Jepang nggak jelas agamanya, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, Shinto. Kalau di Jawa sini anu Darmo Gandul lah, Darmo Gandul, Soto Darmo, Godoloco, Sambelun, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parpalin, orang Sumatera namanya Parpalin. Shinto agamanya. Tapi Jepang aman. Boten wonten copet, boten wonten penodong, boten wonten begal, tidak ada calo. Mereka boten calo boten. Malah NU kami padahal calonnya NU ya. Aman. Jalan saya dengan istri saya jalan malam-malam pulang ke hotel jam 2 aman, gak ada rasa takut. Ramah, gak ada sampah puntung rokok satu pun di jalan. Tidak ada polisi kena disuap, tidak jaksa bisa disuap, tidak hakim bisa disuap. Bukan takut neraka, bukan. Gak ngerti neraka cepat. Malu. Saya kok korupsi ya, malu pada diri sendiri. Saya kok kotor ya, gak bersih, malu. Di ibu kota Tokyo segitu ramenya gak ada polisi. Supir tertib dewe-dewe. Ya Allah. Kira-kira di Kediri gak ada polisi 3 hari tabrakan tok sini. Polisi bisa disuap mana? Hakimnya, jaksanya, disuap semua. Di Jepang betul nonton. Malu dengan diri sendiri. Yang namanya conscience, domir, istaf de qalbak, al birru matan qalbuk wal isma haka fi nafsik wa turda bi sadr. Jadi conscience, domir, malu pada diri sendiri loh. Masa aku kelakuan ngene. Gitu loh. Aku kan pintar, aku kan alumni Boyo, alumni Campus, masa aku korupsi. Gitu. Malu dengan sendiri, bukan jadi rokok, bukan. Di orang Jepang. Di Australia, saya pergi ke Australia tahun 2012, muter-muter kota dengan istri saya, muter-muter. Terakhir di Sydney, ceramah di masjid yang tadinya gereja besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada duhur, barasar sampai asar, belanja oleh-oleh, anduk, kaos, celana, dapat 2 kardus, bawa ke hotel. Saya beresin oleh-oleh, HP betul wonten. Lali bu nanti HP ya. Tau golek kasur tak wala-wali betul wonten. Ya sudah hilang ya wis lah. Saya semulai Tukuman Jakarta. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan 1 orang bawa HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Coba kira-kira kalau HP ketinggalan warung Japes Luwun. Tadi negara Mali tadi yang saya ceritakan di masjid baca kitab Sirut Tolibin. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo, coba sama sepeda motor yang Kediri, kuncinya masih gantung, tinggal yang latar halaman, piye kira-kira? Pada NU semua benar, malingnya yang NU. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang menjaga martabatnya masyarakat Kediri adalah akhlaknya, bukan agamanya. Yang menjaga nama harum akhlaknya, bukan agamanya. Orang mau ke Kediri, saya mau ke Kediri, aman tidak ya di sana ya? Orangnya baik-baik tidak ya? Gak tanya agamanya apa ya? Enggak. Aman tidak ya? Oh aman. Aku sering rono.
Pernah aku suatu hari ketinggalan dompet di masjid, 2 hari masih utuh, berdiri tuh, Masya Allah. Ojo ngantek sualik, ojo ngantek sebaliknya. Aku harus ke diri aman aja. Wah, hati-hati, terkenal maling kabeh orang gitu. Soal masih sepatu hilang, koncoku sepeda motor hilang. Orang mana koncoku mau ke diri utang duit, ngomong 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Akhlak. Kanjeng Nabi dipuji oleh Al-Quran akhlaknya, bukan gagah gantengnya, bukan sukses, bukan wibawanya, bukan, tapi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya dikomentari oleh Al-Quran. Gantengnya mboten, dan dikomentari Al-Quran enggak. Orang Kanjeng Nabi ganteng. Paham mboten? Wa daf'u dzar ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat Kediri yang baik-baik, musliman kan au ghair muslim, muslim atau non muslim, di Fathul Mu'in bil it'am. Semua penduduk Kediri, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan, makan. Kalau ada satu orang Kediri di pojok sana mati karena kelaparan, tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang dosa bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPR, nomor 15 ketua NU, nomor 15 balik iksa. Dan pakaian harus yang bagus. Syekh Abil Hasan Asyadzili, beliau qutbun minal aqtabil arba'ah, murid daripada Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam kuburan teng Tituan, Maroko. Abdul Salam Masyish muridnya Syekh Abu Madyan Syu'aib al-Ghauth di kota Bahrun al-Jazair. Kalau Masyadzili di Kunat Mesir, salah satu wali kutub. Itu pakaiannya tiap hari ganti, jasnya ganti, harganya mahal, semeter 13 juta, mereka Dormil, wall nih. Baju dalamnya Pirkardin, Christian Dior, 7 juta baju dalamnya. Sepatunya Hermes, 9 juta. Pulpen Montblanc, 15 juta. Kacamata Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton, 7 juta. Atau Bulgari, 5 juta. Ya Allah, Syadzili itu. Orang sing takon, tasnya Gucci, 75 juta. Jenengan tasnya pojoknya tulisan Musyawir Ulama Kabupaten Kediri. Tengah ini misik, seharusnya baca duduk, sandalnya lili. Ya Allah. Ada orang tanya, Syekh, panjenengan wali kutub, komentar nih keren. Kiai-kiai yang lain menyemprul, rokoknya jarum coklat, musolanya bau pete, jadinya kosong, cibuknya bolong. Tapi jenengan kok wali kutub tapi keren. Jawabnya, libasi yakul, pakaianku yang keren ini, yang bagus ini, mahal ini, iso ngomongnya piye? Ayuhan nas, ana wani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Jadi kalau ada kiai pakaiannya menyedihkan, nyemprul, itu artinya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Paham betul? Jadi mulai besok kiai pakaiannya harus keren. Pakai so ngomong, ayuhan nas, ana wani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Apalagi ashabul proposal, insyaallah. Waktu Kanjeng Mi'raj ningali ono wong tangis ing kuburan gede dhuwur. Mbok dilihat mukanya enggak ada dagingnya, kropos, bolong mukanya itu. Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, sapa ku Jibril? Umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Coba kalian tangis kuburan, daging entek, mukanya nggak ada dagingnya. Paham betul? Ayo kita mandiri, kita kaya sendiri. Kalau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat.
dzurriyyatan dhi'afan, podo-podo kita mati meninggalkan harta yang cukup biar anak-anak saya mapan sejahtera. Jadi apa? Kaya itu wajib, melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Nikel, batu bara, mangan, boksit, biji besi, tembaga, emas, perak, berlian, gas, minyak, uranium, tarium, timah untuk hamba-hambaku yang soleh. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Setelah saya lihat orang paling kaya 50 di Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun, 1 triliun 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1 ewu. Nomor 2 Budi Hartono yang Dorokot Jarum dan Bank BCA 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, Lim Swiliong. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung. Nomor 39 orang Islam, Muhammad Bayu. Nomor 40 orang Islam, Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Tak boleh wong NU Kediri betul wonten. Solikin dan Zulkifli betul wonten yang dosa. Malah itu dosa. Perintah Allah kita harus sugih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum ayo pirang-pirang karung. Gak dihitung karung berapa karung. Diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman sugih. Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau baru dari sana, saya baru ziarah dari Syekh Abdul Qadir Jilani minggu ini di Baghdad. Pak Abu Hanifah, Imam Junaid, Masjid Sekti, Ma'ruf Al-Karhi, Imam Daruqutni, Al-Alusi, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. 4 hari saya di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i di dusun Fustot, Kairo, berangkat dari Baghdad ke Mesir. Nyampe di sana melihat penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di desa Fustot namanya. Ngantos sekarang, sampai sekarang Pak, rusun ada tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya luman. Panjenengan wali duduk wali duduk kaya boten pelit tomoloman pelit dosa melarat dosa numpuk dosanya wis. Kiai Wahab keliling menyebarkan NU tahun 30, tahun 35 semuanya sampai ke Palembang, jumpa dengan kiai aslinya dari Semarang, Kiai Kamil Soleh NU berdiri. Pandeglang Banten Menes Kiai Abdurrahman berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid Ajengan Falah Pesantren Pagentongan NU berdiri. Betawi Jakarta asli Guru Marzuki Cipinang Muara. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan Lasem Mbah Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Tengah Kiai Faisal. Kiai Hasun, Kiai Faisal, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Wahab, tanpa proposal, ongkos duit dia itu berjuang namanya baru. Ya, berjuang proposal, insya Allah. Kiai Wahab, bayangkan seperti apa kendaraan waktu tahun semonten, seperti apa kondisi gelap belum ada listrik kebanyakan. Keliling menyebarkan nama ulama, Kiai Wahab. Sampai Palembang, sampai Lombok Tengah. Banten itu yang namanya Pandeglang Menes. Nanti saya pun jalan masih betul enak, masih belok-belok. Menes Pandeglang. Kiai Wahab sudah nyampe ke sana. Tahun 35-an atau tahun 70-an. Ya Allah. Said Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasni. Putra-putra Mbah Mun, kabeh mondok sendiri.
Niku waktu kula teng mriku santri 700 ditanggung dahar, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang mulih ditiketin. Masya Allah, Said Muhammad itu kenapa? Karena sugih, punya hotel di Mesir, punya rumah makan di Mesir, punya hotel di Maroko, punya rumah makan di Maroko, punya percetakan kitab, toko kitab di Mesir. Kalau kiai panjenengan sugih, insya Allah saged. Saya melarat, Masya Allah. Paham betul? Mulai besok kiai harus sugih, wajib. Kalau melarat dosa. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pinter wajib, kalau bodoh dosa. Wala tahinu wala tahzanu antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus menang di atas kalau betul-betul kamu orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah dosa. Wingi-wingi 01 kalah dosa sampean. Paham betul? Quran itu begitu, Pak. Ya Allah, dorong kita harus kaya. Malam tahajud, maca Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Sajdah, jamaah sholat subuh, wirid, cari uang sampai zuhur. Sholat zuhur, makan siang, cari uang sampai asar. Betul lho. Betul ganggu ibadah, betul. Malam tahajud jam 2:30 bangun sampai jam 5, sampai azan subuh 4:30. Baca Yasin, Waqiah 3 kali, Tabarak sekali saja, Alif Lam Sajdah sekali, istighfar, sholawat. Pagi bangun cari uang. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Paham betul? Bangun masjid dengan uang, bangun pesantren dengan uang, lakoni rukun Islam, haji umrah dengan uang, mondoke anak dengan uang. Paham betul? Sedekah dengan uang, hormati tamu dengan uang, bantu fakir miskin dengan uang. Islam mengharuskan sholat pakaiannya suci, berarti nggak mungkin sarung cuma satu, nggak mungkin. Orang Islam paling tidak sarungnya 7, lambi 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah, sandal. Ya coba kalau sarungnya cuma satu, jenengan sarung cuma satu, ke kuburan, ke comberan, ke sawah, ke kebon, ke WC, ke masjid, betul? Yakin najis. Gimana? Orang yang habis makan bawang merah, kalau sebelum dicuci mulutnya, nggak usah jamaah, kata Rasulullah. Rasulullah mendengar tos jengkol, kalau tahu jengkol contohnya. Rasulullah mendengar tos pete, tosnya bawang merah. Itu apa artinya? Artinya agama Islam menjaga keharuman masjid. Masjid harus harum baunya. Ya Allah. Sarungnya orang mulai durung kumbah, sorban durung ganti-ganti sengat bagi-bagi Pak calon gubernur. Keladu kokor mulai durung dikumbah, baunya pesing. Ya Allah, Masya Allah. Itu model potret orang Islam, orang NU malah potretnya kayak kulit seperti itu. Ayo kita rubah, kita rubah. Di dunia hasanah, wafil akhirati. Pegang dunia, pegang kekayaan untuk berjuang agama. Wal iskali dan rumah yang pantas, yang bagus, yang pantas lah, bersih. Minimal 3 kamar. Kamar utama, kamar anak, kamar tamu. Yang rumah cuma 1 kamar, tidur di situ, makan di situ, sholat di situ, gak pantas. Wal iskal, watabanid dawai, harga obat-obatan, wajib tamrid, biaya rumah sakit, operasi, ronsen, bayar dokter, semua itu jihad. Jadi membangun kehidupan dengan dasar agama tauhid, penjelasan Islam, kemudian dibangun kesejahteraan, rumah cukup, pakaian cukup, pangan cukup, obat-obatan cukup. Itu jihad fi sabilillah. Paham betul? Nah, di pesantren juga dipelihara kecerdasan ruhani, kecerdasan spiritual. Kiai mendoakan santrinya agar cerdas rohaninya. Setiap malam Jumat libur. Jangan libur itu foya-foya,
baca Barzanji, baca Deba gimana? Kecuali Gontor nggak ada belajar baca Barzanji, nggak ada malam Jumat. Dari Boyo, Cirebon semua malam Jumat libur. Bukan libur tuh untuk nganggur, tapi untuk apa? Baca Maulid, Barzanji, Deba, Simtud Duror. Makanya Rois Syuriah harus hafal Barzanji. Jadi kan yang undang Rois Syuriah, hakikat apa? Oh, jadi sediani kitab ini. Jangan sediakan kitab Barzanjinya, jangan. Kalau nggak apa, oh jadi undang mana? Oh jadi amplopin. Murid nggak usah diantar, suruh anak kojek sendiri. Masjid, mimbar masjid, jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah hafal. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah Id, khutbah nikah, mana aku satu kau dijalani, tahlil, apal betul. Rois Syuriah harus hafal Rois Syuriah. Kalau nggak hafal, mundur Rois Syuriah. Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah milik kita. Maka yang harus menjaga hafalnya kita. Wahabi suruh ngapal, HTI suruh ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal. Nggak mungkin, itu milik kita, maka kita harus hafal. Paham kan? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mimklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kathimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fabali aynayka in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam tu akal betul betul apa? Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau kau lagi teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau kau sedang teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering? Menangis terus, bekas air matanya di pipi jelas sekali. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kerja kamu tangisi, kamu rindukan? Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlin minal awwali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamul Alam Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Karena kita yakin Rasulullah diberi hak untuk menolong siapa yang ia kehendaki, siapa yang beliau kehendaki. Percaya betul? Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya pulau, datang kepada Rasulullah ziarah,
istighfar di sebelahnya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah untuk saya. La wajadullah lam nyalam taukid, pasti Allah mengapuri dosanya kula. Asal Rasulullah ikut mendukung ACC. Paham betul? Itu artinya apa? Rasulullah diberi wewenang oleh Allah menolong siapa saja yang beliau kehendaki. Ada yang ngomong itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, udah mati nggak bisa nolong orang hidup, masa udah mati bisa nolong? Yang masih hidup ya. Ayat innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat maca selawat karo Kanjeng Nabi. Wahai orang beriman, baca selawat dan salam untuk Kanjeng Nabi. Iku nalika Nabi masih urip mawon nopo sampai saiki. Sama, walau annahum juga sampai sekarang ila yaumil yang kuharapkan syafaatnya. Dialah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Idris bin Akhnuh bin Mihlayil bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan jawab. Leluhur panjenengan leluhur Kanjeng Nabi jelas. Dan semua dijaga oleh Allah. Dari Adam saya bapak dan ibunya. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan listarohu syifa lam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Rasulullah SAW dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Apa dijaga dari apa? Tarukus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Nah saya sebut namanya tadi, tidak ada yang berbuat zina itu. Jelas betul? Jelas ya? Leluhur kita jelas betul? Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya. Kemudian mengalir pada anaknya akhirnya sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri wurarihimul bahiyah wa badaru badru fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke kakek Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padam. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Masuk ke rahimnya Aminah, lahir Nabi Muhammad kanahul badru fi tamami, persis bulan purnama sempurna. Abu Lahab dari kejauhan kaget, Ummi Aminah ngapa ibu terang berang, belum ada listrik kan, ada apa Ummi Aminah? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat Ummi Aminah ngapa sih? Suwaibah pergi ke halaman, datang, ya Amni majikan, Siti Aminah melahirkan anak bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah terang benderang rumahnya Aminah. Dari wajahnya bayi itu dikasih nama Muhammad namanya. Abu Lahab seneng, jengkrak-jengkrak, gembira. Dia ponaan Muhammad lanang lahir. Abu Lahab itu sedulur Syekh Abdullah, lain ibu tapi lain ibu. Tapi sedulur kakaknya Syekh Abdullah.
Thuwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, kamu bebas. Aku senang beponaan laki-laki Muhammad. Itu mangkat tengah akhirat. Abu Lahab kafir selama-lamanya di neraka. Tapi selama-lamanya tiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Senin, Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lintas. Selasa masuk lagi selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir masuk neraka jahim, tapi selamanya tiap hari Senin lintas dari neraka jahim. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadzar bin Abdulladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang yang selalu baca maulid, selalu gembira dengan maulid Nabi tiap malam Jumat, akikah, rumah jadi, anak lulus, atau lamaran, apalah, pangkatnya munggah, dagangnya laris, pertanyaannya subur, maca maulid. Famadzar bin Abdulladzi kana umruhu ahmada masruran wa mata muwahhida. Seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid dan mati bawa tauhid? Yakin min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Makanya harus hafal. Harus hafal. Apa bedanya sama orang SAG? Ya orang hafal. Jadi kan keluar di boyo, ploso, mana? Saja pas. Harus hafal berjanji. Kalau enggak apa bedanya dengan SAG? Paham betul? Paham betul? Ayo, burda dihafal. Insyaallah, benar barokah ini burda ini. Di kulli baitin masiyah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqal usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa dekat dengan pertolongan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, maka dia akan mendapat pertolongan. Setiap macan, harimau menjadi kucing, menjadi jinak. Kalau kita dapat pertolongan Rasul, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amim fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Wahai Rasul, makhluk yang paling mulia, kami tidak punya apa-apa yang bisa kami sandari kecuali Engkau ya Rasulullah. Mali aludu bi siwaka, mali siwaka aludu bihi. Dan Engkau adalah dari wujudmu, wujudlah dunia dan akhirat. Dari ilmumu, ilmu qalam wal mahfuz, diambil dari ilmumu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang banyak dosanya, wahai orang banyak dosanya seperti saya, jangan putus asa. Dosanya sampean tiap hari umurnya pira 20 ada batasnya. Umurnya sampean 100 tahun ada batasnya. Tiap hari dosa. Tapi maghfiratullah la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Jadi dosanya kulo berpitung puluh nih. Tiap hari dosa tok. Disandingke karo maghfiratullah, lebur. Orang papane. Maghfiratullah la bidayah wala la awal wala. Dosanya kulo 70 tahun, ono batese. Maghfiratullah betul-betul batese. Jadi sebanyak apapun dosa kita dijejerkan dengan maghfiratullah menjadi lamam, menjadi dosa kecil walaupun dosa besar. Paham boten? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin, amin. Dan teruskan pesantren Japes menghatamkan Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali, apalagi saya membaca Ihya Ulumuddin, kitab komprehensif ensiklopedia tasawuf yang menjelaskan syariat dan hakikat. Awalnya syariat, bab air, bab sholat, bab wudu, bab terus, yang separuh dibagi dua, rubuhul muhlikat dan rubuhul munjiat. Separuh ektas negatif, takabur, hasud, riya, sum'ah, adawah, baghdha, suudzon,
Yang munjiat, taubat, wara, zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabar, mahabbah, dan seterusnya. Monggo diwaca Ihya, nggih, sampai hatam. Hanya di pesantren yang masih mau baca Ihya Ulumuddin. Jangan harap di luar pesantren ada orang baca Ihya Ulumuddin. Paling ngutip sana, ngutip sini sedikit. Dibaca min awal akhir hanya pesantren. Harus pertahankan. Betul nggih? Pesan adalah al-hisnul hasin, benteng paling kokoh yang menjaga merawat ta'alim ad-din Islam. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana min wahyi fitan wa ta'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izz min 'ashik wa bi ta'ar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna وإشراق النور وجهك الأدلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا والمسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأحسن دنيانا التي فيها معاشنا وأحسن آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير ولا يتلطف على وشعرنا بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nggih, lupa teh. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Iftah abwab as-sawab al-ruhi in abduka al-faqir ila rahmatil ghafir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.